saya Anida Rizky Amalia, biasa dipanggil Bu Anida. Bu Anida akan membersamai kalian untuk belajar IPS, Ilmu Pengetahuan Sosial. Hari ini Bu Anida akan menerangkan konsep ruang dan interaksi antar ruang. Silahkan kalian bisa membuka buku Mozaik. Kompetensi dasar 3.1. Memahami konsep ruang, lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksinya antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1. Menjelaskan konsep lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna, dan interaksinya antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Hari ini kita akan belajar 4 subbab dari nomor 1 sampai nomor 4. Pertama, kita akan belajar tentang membangun konsep lingkungan dan ruang. Kedua, kita akan belajar contoh-contohnya. Ketiga, kita akan belajar interaksi antar ruang. Terakhir, kita akan belajar tentang pengaruh interaksi antar ruang. Pertama, membangun konsep lingkungan. Potensi interaksi antar manusia dan lingkungan alam menghasilkan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap kehidupan manusia, perubahan secara positif maupun perubahan secara negatif. Apa itu lingkungan? Pengertian lingkungan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Jadi, lingkungan adalah komponen dalam kehidupan yang sangat penting. Jenis-jenis lingkungan. Ada 2 jenis. 1. Lingkungan fisik, physical environment. Abiotik. Segala benda dan kegiatan fisik yang ada di sekitar kita, misal batuan, mineral, air, udara, unsur-unsur iklim, kelembapan, angin, dan lainnya. Itu adalah contohnya. Kedua, lingkungan biotik, biologis environment. Segala makhluk hidup yang berada di sekitar kita, baik manusia, hewan, maupun tumbuhan. Interaksinya, setiap unsur biotik berinteraksi antara biotik dan juga lingkungan fisik atau yang disebut dengan abiotik. Dan interaksi antar lingkungan abiotik dan biotik mempengaruhi lingkungan sosial atau yang disebut dengan social environment. Lingkungan sosial adalah bentuk interaksi antara manusia yang lain yang berbeda di sekitar kita sehingga dapat mempengaruhi kehidupan dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Pengertian ruang. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang disebutkan definisi ruang adalah sebagai wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara termasuk ruang di bumi sebagai suatu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Konsep ruang ada 6. Pertama, lokasi. Konsep yang menggambarkan letak suatu objek pada permukaan bumi. Kedua, distribusi. Konsep yang menggambarkan kegiatan mobilitas suatu benda. Ketiga, konsep potensi. Konsep yang berkaitan dengan perbedaan sumber daya alam pada masing-masing wilayah. Keempat, iklim.
berhubungan dengan perbedaan kondisi cuaca, curah hujan, suhu pada suatu wilayah. Konsep kelima, bentuk muka bumi atau geologis yang berhubungan dengan perbedaan topografi dan lingkungan yang mempengaruhinya. Topografi itu apa ya? Topografi adalah perbedaan tinggi rendahnya suatu dataran. Keenam adalah flora dan fauna, konsep yang berhubungan dengan perbedaan flora dan fauna yang dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, anak-anak pasti bingung, apa ya bedanya ruang, wilayah, dan kawasan? Kali ini Bu Anida akan menjabarkannya secara singkat. Ruang adalah area yang terdapat pada permukaan bumi meliputi daratan dan perairan. Wilayah adalah suatu daerah atau area yang memiliki homogenitas atau persamaan. Sedangkan kawasan adalah suatu bagian dari wilayah atau region yang fungsinya untuk hal tertentu. Selanjutnya adalah interaksi antar ruang. Setiap ruang di permukaan bumi memiliki ciri khas tertentu yang berbeda antara suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Setiap ruang membutuhkan ruang lainnya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan karakteristik ruang tersebut menyebabkan adanya interaksi antar ruang dengan yang lainnya, termasuk komunikasi antar manusia yang tinggal di dalamnya. Interaksi antar ruang adalah suatu cara mengolah ruang-ruang berdasarkan potensi, juga permasalahannya, dan karakteristik suatu dengan ruang-ruang di sekitarnya. Interaksi antar ruang berupa pergerakan orang, pergerakan barang, atau informasi dari suatu asal menuju daerah tujuan. Pengaruh interaksi ruang terhadap kehidupan manusia pertama adalah ekonomi, kedua adalah sosial, ketiga adalah budaya, keempat adalah bidang pendidikan. Bu Anida sudah menjelaskan konsep dan interaksi antar ruang. Sekarang kalian silahkan belajar secara mandiri untuk eksplorasi apa pengaruh interaksi ruang dari budaya, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dan setelah itu silahkan menjawab secara mandiri tugas halaman 4 nomor 1 sampai 5. Sekian pembelajaran hari ini. Bertemu lagi dengan Bu Anida pekan depan dengan materi yang lebih menarik, yaitu letak dan luas geografi. Bu Anida akan gambar loh. Sekian dari Bu Anida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.